Ya, selamat pagi Pak Slamet. Pagi Pak Yapet, Ya, agak siang. Ya ya, ini pagi-pagi sudah diuji kesabarannya. itu ya Pak. Ya ini Pak Susilo barusan selesai. Oke. Silakan dimulai. Oh ya, siap Pak. Biar saya mulai. Reviewernya siapa nih dari teman-teman? Ini dari Pak Sugeng sama Bu Sri. Cuman Pak Sugeng juga ada rapat pleno kelihatannya Pak. Dia cuma Oke, nanti buat okay. review rekamannya. Oke. Ada ini juga ada tugas menjadi juri kegiatan di Oh sekolahan. gitu ya. Sehingga nanti mohon ini direkam videonya terus dikirim ke beliaunya. Oke, ya Pak, siap. Oke, monggo silakan. Ya, tes dulu ya Pak. Coba semuanya bisa diaktifkan kameranya ya sebelum saya mulai. Ayo semuanya bisa diaktifkan kameranya. Ini yang baru aktif Maisa sama Amin ya, Aprilia. Ya, ya bisa saya mulai untuk pembelajaran pagi hari ini. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi. Ya, sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada Pagi, Pak. pagi hari ini, mungkin salah satu bisa pimpin doa dulu untuk membuka ya pelajaran pada pagi hari ini bisa kita gunakan untuk masa yang akan datang. Silakan, mungkin salah satu bisa pimpin doa. Baik Pak. Sebelum mulai pelajaran kita pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, gimana kabarnya untuk pagi hari ini? Sehat? Baik, Sehat semua? Sehat, Ya. Pak. Sehat. Sambil absen untuk pagi hari ini, silahkan absen kalian di Google Classroom seperti biasa. Nanti bisa kamu klik untuk daftar kehadirannya. Silahkan bisa dimulai, yang mungkin belum absen, silahkan bisa absen. Kalau yang sudah, ya enggak apa-apa, berarti sudah absen. Ini sudah, kalau saya lihat di Classroom, kalian sudah absen. Ini bisa dilihat absensinya untuk kalian. Ini sudah ada 23 yang absen ya. Nah, 24 sekarang. Ya, ada 24 anak yang sudah absen. Mungkin yang lainnya bisa sambil nyusul atau mungkin belum bisa bergabung, mungkin masalah sinyal ataupun yang lainnya. Nah, di sini nanti kita akan membahas materi tentang cara menggunakan komunikasi, cara menggunakan presentasi yang baik. Ya, tapi bisa kalian lihat di beberapa video presentasi yang sudah saya kirimkan. Biasanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari kita. Mungkin kalian bisa menggunakan waktu presentasi. Waktu presentasi setelah pembelajaran seperti ini kan kamu disuruh untuk mempresentasikan, untuk menjelaskan. Nah, itulah yang bisa kalian gunakan untuk sehari-hari. Nah, di sini nanti akan saya lihatkan biar tahu manfaatnya. Nanti di sini saya lihatkan, ini kakak kelas kamu ya. Ini kakak kelas kamu yang sudah lulus dari SMK 1 Blora ini. Dia menjadi seorang presenter yang biasanya mempresentasikan suatu produk, ya.
Ini namanya Sajianto. Kalau tidak salah ini lulusannya tahun 2007-an. Dia menjadi sales presentatif di AMD, ya, di salah satu perusahaan AMD di bagian wilayah Indonesia Timur. Ya, di sini jadi kamu jangan patah semangat kalau kalian ibaratnya saya Pak lulusan AV kok harus kerjanya menjadi seorang presenter dalam artian untuk mempresentasikan sebuah produk. Jadi tidak masalah kalau kamu mempunyai hobi, mempunyai selera yang pergi kemana-mana. Nah, di sini kakak kelas kamu ini Sajianto ini sudah membuktikan dia juga lulusan TAV. Ya, jadi kamu tidak usah patah semangat. Mungkin kamu bisa menyusul dari kakak kelas kamu ini. Ya, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi pembelajaran untuk pagi hari ini tidak semata-mata hanya nanti kita belajar selesai kan gitu. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya sebelum saya masuk ke dalam materi, ya, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang PowerPoint. Mungkin ada yang tahu enggak atau masih ingat enggak apa itu PowerPoint? Saya Pak. Ya, siapa? Ayo, silakan. PowerPoint itu apa toh? PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Oh ya, berarti ini Mas Faisal masih ingat ya, presentasi itu program aplikasi Microsoft Word yang digunakan untuk melakukan presentasi. Nah, terus di sini kan kita mempelajari tentang melakukan presentasi yang efektif. Kira-kira untuk melakukan presentasi yang efektif itu bagaimana? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya, silakan. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak orang atau kegiatan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Oh iya, betul. Mungkin ada yang lain? Tidak ada? Nah, terus pertanyaan berikutnya. Kira-kira langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebelum melakukan presentasi? Kalau kalian baca materi yang sudah saya bagikan di WA ataupun di Google Drive, saya yakin kalian bisa menjawab. Ada yang tahu? Ya, Pak. Saya Pak. Ya, siapa? Mahesa. Oke, Mahesa, bisa. Slide. Oh ya. Meminimalkan slide, pilih Ya. font yang mudah dibaca, jadikan teks sederhana, buat label untuk bagan. Oh gitu ya, bisa lah. Sekarang biar kita lebih jelas lagi, nanti akan saya jelaskan ini untuk membuat presentasi. Ini biar saya presentasikan juga ke kalian, ya, biar kalian bisa lihat manfaatnya. Ya, kelihatan enggak ini? Kelihatan enggak untuk presentasi yang saya tampilkan ini? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan? Jelas apa enggak? Jelas. 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 Jelas sekali apa jelas toh? Jelas. Jelas ya. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah menerapkan teknik presentasi yang efektif. Jadi nanti kita akan melakukan analisa video yang saya tampilkan, video presentasi yang saya tampilkan itu nanti bisa kamu lihat, kamu cari kelemahannya atau kekurangannya. Ya, sebelum kamu mencari kekurangannya, paling tidak nanti kamu harus mengetahui dulu langkah-langkahnya. Jadi kalau kamu tidak mengetahui langkah-langkahnya atau trik apa yang harus digunakan, ya repot juga. Nah, di sini menerapkan teknik presentasi yang efektif.
Ya, tujuannya atau nanti kalian paling tidak indikator nanti penguasaannya materi ini nanti kamu bisa menguasai desain yang efektif. Terus yang kedua menyeleksi kesesuaian desain slide dengan informasi yang disampaikan. Yang untuk prakteknya nanti kamu membuat slide dan melakukan penyampaian sesuai kaidah teknik presentasi. Tapi untuk hari ini nanti yang kita bahas hanya teoritisnya aja. Ya nanti pertemuan berikutnya kita bahas yang ini. Nah tujuannya, mungkin salah satu bisa membacakan tujuan ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan membaca modul, silakan mungkin. Ada yang mau membantu saya? Mungkin Kak Risma bisa membantu saya membacakan itu? Bisa, Pak. Ya, coba dibacakan biar tidak ngantuk. Nah, Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan membaca modul dan pengarahan dari guru, peserta didik dapat 1. Siswa mampu mengevaluasi desain yang efektif. 2. ya, Siswa sebentar, gantian satu-satu biar saya jelaskan. Ya, siswa mampu mengevaluasi desain yang efektif. Jadi nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Kamu mengevaluasi, ya video presentasi yang saya tampilkan nanti kamu evaluasi. Oh video itu masih kurang. Ini Pak, kurang ini, dan seterusnya. Nanti bisa kamu mengevaluasi. Terus yang kedua, Mbak. Siswa mampu menyeleksi kesesuaian desain slide dengan informasi yang disampaikan. Ya, jadi nanti slide yang disampaikan itu intinya apa? Kalau saya menjelaskan presentasi yang efektif, berarti isi yang saya sampaikan juga harus presentasi yang efektif. Jangan sampai kebalik, saya membuat presentasi yang efektif, tapi yang saya sampaikan mungkin Microsoft Word atau Excel lah, itu nanti kan dia lucu juga. Terus selanjutnya yang ketiga. 3. Siswa mampu membuat slide dengan pertimbangan proporsi, komposisi, dan harmoni. Ya, berarti nanti untuk prakteknya diharapkan nanti kalian bisa membuat slide ya sesuai proporsi, komposisi, dan harmoni. Harmoni itu bisa dibilang ya serasi. Nah, terus yang keempat. 4. Siswa mampu melakukan penyampaian sesuai kaidah teknik presentasi. Oke, berarti nanti kalian mampu menyampaikan ya. Berarti mampu mempresentasikan yang sudah kamu buat nanti bisa dipresentasikan. Nah, ini tujuan pembelajaran untuk kali ini ya. Langsung aja kita membahas tentang apa itu presentasi. Presentasi ini salah ketik ya, harusnya PRE, presentasi, bukan presentasi. Ya, mungkin ada yang jawab? Apa itu Pak. presentasi? Ya, Pak. Alex. Ya, jawab Alex. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak orang atau kegiatan pengajuan satu topik, pendapat atau informasi kepada orang lain. Oh, gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat, saya hanya menegaskan ya, presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Ya, ini presentasi kalau kamu menyampaikan suatu ide, gagasan, topik di sini itu termasuk presentasi. Ya. Jadi presentasi itu udah harus kamu tampil di depan, nah itu enggak. Ibaratnya kamu berada di dekat teman-teman kamu kerja kelompok, ini harusnya dibuat PCB-nya dulu, buat jalur-jalurnya dulu, baru nanti dikerjakan yang lain. Nah, itu juga termasuk presentasi. Nah, selanjutnya, nah, ini yang harus kamu perhatikan. Jangan sampai lupa, perhatikan dasar-dasar membuat presentasi yang baik. Jadi dalam membuat presentasi jangan asal-asalan. Nanti dasar-dasarnya ini ada 7 dasar, paling tidak yang harus kalian kuasai. Yang pertama, penyusunan slide. Nah, kenapa toh penyusunan slide sangat penting? Mungkin ada yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, Luhur, silahkan Luhur jawab. Karena slide yang digunakan sebagai alat bantu untuk memudahkan audiens dalam memahami sebuah presentasi. Ya, bisa dilihat di sini jawabannya Luhur, betul. Ya, slide digunakan sebagai alat untuk memudahkan audiens memahami atau apa yang disampaikan oleh presenter.
Jadi dengan menggunakan slide ini bisa mempermudah audien. Ya. Kalau saya menggunakan slide ini bisa mempermudah kalian untuk memahami materi yang saya sampaikan. Nah, di sini juga tidak kalah pentingnya harus kamu pahami, slide yang efektif tidak hanya dapat menarik perhatian audien, tetapi dapat pula menentukan apakah audien akan tergerak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh presenter. Kayak tadi saya contohkan kakak kelas kamu, dia sudah mempresentasikan sebuah produk mungkin VGA, ya VGA AMD yang sudah dipresentasikan. Nah, setelah presentasi itu nanti audien tergerak enggak untuk membeli. Nah, ini yang tidak kalah penting. Saya sudah ngomong teriak-teriak sana sini, tapi audien tidak tergerak untuk menanyakan lagi atau tergerak untuk membeli barang, ya percuma saja kan gitu. Ya, di sini bisa dilihat ada gambar. Ya, yang satu gambarnya kira-kira apa ini? Membosankan. Membosankan. Terus yang kedua? Menarik. Ya. Kalau kamu lihat, kalau saya mempresentasikan kayak gini, ibaratnya kamu diem, semua tidak ada yang jawab, ya berarti presentasi saya membosankan. Wah, sopo omong-omong tok, ibaratnya kan gitu ya. Tetapi kalau yang gambar yang gambar kedua ini, kalau kamu lihat, ya di sini banyak yang tersenyum, berarti dia menikmati, ya biar dia memahami, dia juga ada angkat tangan, mungkin dia mau menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Lanjut lagi. Ya, ini pertanyaan buat kalian. Ya. Apakah Anda pernah melakukan presentasi di depan teman? Ada? Mungkin Alek? Tidak, Pak. Pernah melakukan presentasi? Pernah enggak? Enggak pernah. Enggak pernah. Siapa yang sudah pernah melakukan presentasi? Tadi kan sudah saya katakan, kamu dikasih tugas Bapak Ibu Guru, setelah itu kamu ke depan menjelaskan hasil yang kamu dapatkan dari kerja kelompok kalian. Nah, itu termasuk presentasi. Kalian pernah enggak? Pernah, Pak, kalau itu. Oh, pernah, Faisal. Berarti Faisal pernah. Ya, kalau pernah, sekarang pertanyaan kedua. Apakah audien tertarik atau memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan? Gimana, Faisal? Audien atau teman-teman kamu waktu kamu presentasi, teman kamu mendengarkan apa enggak? Memperhatikan apa enggak? Memperhatikan, Pak. Nah, memperhatikan. Nah, kalau memperhatikan ya enggak apa-apa. Tetapi di sini kalau presentasi kalian tidak mampu menarik minat audien, ya percuma, Mas. Percuma kalian melanjutkan presentasi itu. Nah, presentasi kamu lakukan, wah ngomong, ayo ora karu-karuan ibaratnya ya. Tetapi audiennya tidak melihat, tidak tertarik pada apa yang kamu katakan. Ya percuma, mendingan tidak usah diteruskan, dihentikan aja. Ya, itu ya. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Ada enggak? Enggak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Ini. Nah, ini ada juga presentasi, ya. Ini bosnya ibaratnya yang berdiri itu, tetapi anak buahnya tidur. Nah, ya kan percuma berarti. Ya. Di sini ada pertanyaan lagi. Penyebab audien tidak tertarik dengan presentasi, kira-kira apa? Ya, Pak. Apa? Ya, Pak. Andri, ya wes, Andri. Apa Andri? Penyampaian yang tidak baik. Penyampaian yang tidak baik. Mungkin ada lagi? Inti Apa? Topik tidak sesuai. Oh, topik tidak sesuai. Ya, di sini bisa dilihat ya. Kalau kamu lihat penyampaian yang buruk, ya penyampaian yang kurang baik, bisa dia bilang juga gitu. Nah, penyampaiannya kalau tidak menarik, mau tegang terus wae orang mbok rungokke gitu. Tapi kalau di situ diselingi mungkin humor, mungkin bicara yang kira-kira membuat kamu tertarik, ya itu bisa. Jadi disampaikan dengan menarik, mungkin ditampilkan dengan menggunakan gambar dan seterusnya. Terus inti yang ingin disampaikan tidak jelas, biar ora karu-karuan. Ya. Harusnya poinnya cara membuat PCB tapi dijelaskan sejarah PCB tapi tidak melakukan cara pembuatan yang baik, ya repot. Berarti tidak
tidak jelas. Terus slide yang rumit untuk mengalihkan fokus. Slide-nya rumit. Nah, terlalu apa? Terlalu banyak, mungkin terlalu banyak tag-nya. Nah, kalau terlalu banyak tag, berarti nanti apa? Presentasi itu kalau dilihat rumit, muter-muter ora karu-karuan. Ya, selanjutnya ini saya lanjutkan lagi ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Yang kedua, ini untuk yang poin kedua. Presentasi sama dengan bercerita. Ya, presentasi dan bercerita memiliki kesamaan dan cara mengungkapkan ide yang paling efektif. Ya, melalui cerita. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kamu ingin menjelaskan ke teman kamu, kalau kamu menganggap teman kamu itu teman seperjuangan, kamu bercerita. Wah, iki lho carane gawe PCB, kudune digambar sih. Gambar manual. Oh, enggak. Yang satunya mungkin bisa bilang gitu. Ya, buat menggunakan aplikasi, mungkin krokodil atau apa kan bisa. Jadi saling bertukar informasi. Ya, itu juga bisa dibilang kamu menceritakan ya, presentasi sama dengan bercerita. Nah, di sini kedudukan presentasi di antara dokumen dan sinema. Kalau kamu lihat, sini ada dokumen, ada PowerPoint, ada sinema. Cerita yang baik tentunya haruslah mengalir sama seperti presentasi. Buatlah alur cerita terlebih dahulu menggunakan slide sorter. Nah, nanti saya kasih tahu slide sorter contohnya. Ya, sehingga apa yang ada, yang Anda presentasikan itu mengalir. Jadi mengalir jalan. Jadi orang bolak-balik, baru cerita no A, balik neh ning Z, banding Z, balik neh ning C balik neh ning A neh. Wah, ya repot. Ya, jadi kamu paling tidak harus membuat slide sorter lah. Slide sorter itu kayak apa toh, Pak? Nah, ini lihat contohnya slide sorter. Nah, slide sorter nanti ini ada urutannya. Judul, statistik, masalah, contoh dari masalah, dan seterusnya. Jadi nanti kamu bisa membuat konsepnya seperti ini. Jadi kamu menjelaskan tidak bakalan kelewatan. Berjudul langsung buat jelaskan yang masalah. Oh, enggak. Tuh. Lanjut lagi ya. Nah, yang ketiga, dalam membuat presentasi yang efektif, sederhana bukan seadanya. Dilihat, ini ada contoh. Yang sebelah kiri ini kira-kira contoh apa, Mas? Atau Mbak? Bisa jawab? Halo? Yang ini loh, ada gambar, tapi ada gambarnya kecil, terus ini ada tulisan iPhone, terus di sini ada Walkman. Kalau zaman dulu. Gimana? Ya, ini yang di sebelah kiri ini sederhana. Kalau ini seadanya barang-barang gede mbok cendal-cendal kene sabukmu kan ya ora sip. Apalagi zaman sekarang. Jadi jika kalian menggunakan gambar, perhatikan kesederhanaan dan kesesuaian, bukan seadanya. Jadi kalau nanti kamu membuat presentasi, jangan sampai kamu gambar seperti ini kamu tampilkan. Zamannya beda. Ya toh? Sederhana, kecil, tampil ke, nah ini bisa kelihatan menarik daripada ini. Saya yakin kamu lebih suka melihat yang sebelah kiri ini daripada yang sebelah kanan. Ya enggak, Alek? Mungkin Alek? Ya Pak. Ya, lebih tertarik mana Alek? Kira-kira kamu melihat yang gambar iPhone ini atau yang Walkman? Yang iPhone. Oh ya, iPhone. Berarti dalam membuat slide nanti harus sederhana, bukan seadanya. Karena seadanya yo kacau kan gitu. Terus di sini juga ada lagi, sederhana tidak semaunya. Kalau kamu lihat gambar di sini, kamu sering browsing, kamu juga menggunakan Google, kamu juga pernah menggunakan Yahoo. Kira-kira yang sering kamu gunakan atau yang sering kamu buka yang apa? Google. Nah, Yang Google. Kenapa? Mudah. Mudah, simple. Ada lagi? Ada lagi? Apa tadi yang jawab? Menarik. Oh, menarik. Terus? Ya, kalau kamu lihat di sini dalam membuat presentasi ini sederhana tidak semaunya seperti ini. Kalau Google di sini bisa kamu lihat langsung fokus menuju titik, sederhana. Ora mumet-mumet goleki. Tinggal kamu titik tengah. Kalau kamu lihat di sini ya,
langsung titik tengahnya di sini, kamu tinggal ketik langsung bisa mencari apa yang kamu cari, ya toh. Selanjutnya lagi yang keempat. Yang keempat, nanti kamu harus menghindari tag oriented. Ada yang tahu enggak? Tag oriented. Oh, sudah baca belum? Karisma. Wah, lupa. Iki Faisal kok lali piye? Tadi malam sambil ngopi mungkin ya. Karisma tahu enggak? Hindari tag oriented. Maksudnya tag oriented itu gimana? Teks yang tidak menarik. Tag yang tidak menarik. Ya, kita lihat aja. Nah, kalau kamu lihat di sini, ya, perhatikan contoh slide di samping. Mungkin Anda termasuk, saya pernah membuat slide seperti ini. Ini contoh slide ya, oriented atau slide ya, yang kira-kira kalau kamu baca bisa membacanya cepat nggak? Apa harus memerlukan konsentrasi tinggi? Karisma, ini memerlukan konsentrasi apa kamu hanya lihat langsung bisa baca? Memerlukan konsentrasi, Pak. Nah, memerlukan konsentrasi. Jadi pada saat nanti kamu membuat presentasi, ya, jangan sampai slide-nya seperti ini. Kalau slide seperti ini, biasanya kan kita melihat, kita baca itu inginnya yang mudah, langsung kita lihat, langsung kita baca, bisa jelas. Kalau yang ini harus memerlukan konsentrasi yang tinggi. Jadi paling tidak harus melihat dulu, apalagi mungkin yang matanya agak minus-minus ya. Ya, nanti di sini malah menjadi bumerang bagi kita yang mempresentasikan. Biasanya audien, itu tulisan apa, ora ketok serasa tak moco kan gitu. Ya. Hindari tag oriented seperti yang saya katakan tadi. Slide yang berisi tag akan membuat bosan audien dan menghilangkan ketertarikan mereka. Ya, nanti audien akan bosan dong. Tag isine tag tok ora ono gambare ya. Kamu mau lihat ya mesti bosan. Nah, disinilah yang disebut slide human, slide yang dipaksa menjadi dokumen. Ya, jadi tidak usah memaksakan slide jadikan dokumen. Kemarin waktu sebelum tadi yang saya jelaskan ini untuk presentasi kan sudah saya jelaskan juga. Kamu menggunakan dokumen bisa kamu link, jadi begitu kamu klik presentasinya nanti buka Microsoft Word-nya. Jadi dokumen bisa juga kamu tampilkan. Tapi tidak usah kamu paksa masukkan dalam slide. Karena apa? Tag yang dibaca audien biasanya akan bertahan hanya 2 menit di memori otak kita. Ya, tapi kalau kamu dengan menggunakan gambar, saya yakin akan memahaminya lebih lama. Nah, yang kelima, visual dan verbal. Visual itu apa? Alek, visual itu apa, Alek? Lupa, Pak. Wah, lupa. Ada yang tahu visual? Gambar. Gambar? Ya. Terus? Ada yang jawaban lain? Tampilan. Tampilan? Kalau verbal? Kalau verbal itu apa? Kata kerja. Kata kerja. Ya, sekarang kita lihat. Kalau visual itu sebenarnya gambar, kalau yang verbal itu kalimat atau kata. Ya, bisa dilihat, ini contoh yang verbal. Kalau saya suruh baca ini dan saya suruh menghafalkan, ya backgroundnya hitam, tagnya putih. Ya, kalau kamu baca, ya kamu menghafalkannya, di sini agak lama. Ya, masalahnya tagnya hanya itu aja. Tetapi nanti kalau kamu bandingkan dengan yang sudah saya kasih warna ini, intinya kan saya kasih warna. Ya. Yang pertama kamu disuruh menghafalkan 4 kategori. Kamu menghafalkan kan enak, baik, tidak, baik, tidak baik, tidak baik. Jadi nanti kamu akan lebih mudah. Ini kalau kamu menggunakan verbal. Tapi nanti kalau kamu menggunakan yang visual, nanti akan lebih
lebih mudah lagi. Masalahnya apa? Kalau kamu melihat gambar, biasanya luwih gampang apa? Mengingat, iya enggak? Ya, Ya. Pak. Masalahnya apa? Pada saat kamu melihat gambar, sing senengane maca komik, kadang-kadang kamu hanya membaca gambarnya aja, kamu sudah tahu apa? Melihat gambarnya aja, kamu sudah tahu ceritanya. Ya. Di sini dengan visualisasi, beberapa audien lebih lama mengingatnya. Nah, di sini dilihat, wah, ini winner, pemenang. Nah, yang kedua ini pemimpi, ya toh. Senengane turu tapi ngipi sing apik-apik. Terus yang ketiga ini bisa dilihat, ini proses tadi yang dari tidak baik menjadi baik. Terus yang keempat di sini stres, masalahnya apa? Cuman dipikir diangen-angen tok. Nah, dengan melihat ini saya yakin kamu lebih mudah. Ya, sampai di sini. Sebelum saya lanjutkan lagi, ada pertanyaan apa enggak? Halo? Ada pertanyaan enggak? Ilham? Enggak ada. Enggak ada. Oke, kalau enggak ada bisa saya lanjut. Nah, yang tidak kalah penting yang harus kita perhatikan, yang pertama itu harus melihat apa? Komposisi warna. Nah, backgroundmu kuning, warnanya putih, teke, bisa enggak kamu baca cepat? Susah. Susah. Enggak. Ya, susah apa gampang, Sal Faisal? Susah, Pak. Susah. Kalau kamu menggunakan komposisi warna ini ya minimal kayak ikilah. Ini warna hijau, terus enek irenge, tagnya, ini bisa dilihat. Kalau kamu bandingkan dengan yang di kiri, ya toh, ini contoh warna latar slide yang tidak cocok dengan warna bidang. Ayo, ini konsentrasi ini ketenanan gue. Ya, ini. Terus kalau kalian menggunakan grafik, grafik kayak ini kira-kira mumet ora gue melihatnya? Mumet. Mumet. Kenapa mumet? Tulisannya kecil-kecil, Pak. Tulisannya kecil-kecil, mungkin terlalu banyak apa? Gambar-gambar yang tidak penting. Nah, kalau menggunakan grafik ya paling tidak ini kamu harus membuat grafik sesederhana mungkin dan tidak membuat audien bingung. Nah, nek kowe gawe grafik koyo ndik mau, nah ya tetap jadi audien bingung ora bakalan ndak. Terus yang selanjutnya di sini hindari tag yang sulit dibaca. Ya, saya menggunakan tag ini. Tagnya fontnya Times New Roman, Mas. Kalau dilihat menurut saya enak. Sambil melirik sithik ngene wis ketok, iso diwaca. Ya. Saya lanjut lagi. Yang keenam, gangguan atau noise. Tahu enggak kira-kira noise itu apa? Gangguan itu apa loh gangguan? Ya, ini contohnya noise. Kalau enggak tahu gangguan ya ini noise. Noise kalau kamu lihat gambar seperti ini, ya. Kalau kamu lihat gambar seperti ini, gambar yang diletakkan pada slide dan tidak memperkuat pesan yang disampaikan hanya akan mengganggu atau bisa disebut noise. Kira-kira gambar ini sing ora penting apa? Ada yang tahu enggak? Angga, kira-kira yang perlu dibuang apa itu gambar? Bendera dan panah. Oh, bendera dan panah, ya benar. Bendera dan panah. Bendera ini kan tidak terlalu penting, jadi bisa kamu hapus. Jadi mungkin hanya ada tag ini. Tag sama gambar-gambarnya ini aja. Untuk yang panah-panah di atas ini juga bisa dibuang. Ya, mantap. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini ada contoh slide yang mengalihkan fokus. Kalau kamu lihat, kira-kira kamu melihat gambar ini fokusnya melihat apa? Mobil. Melihat mobil. Ya, Mobil. lihat mobil. Tagnya mbok delok apa ora? Enggak. Tidak, padahal yang diinginkan presenter atau yang saya inginkan kamu baca tagnya. Malah kamu konsentrasi melihat mobil. Berarti di sini kamu jangan pamerkan semua gambar yang Anda miliki, tetapi masukkan apa yang memang
dibutuhkan. Jadi wah ini gambar apa tak lebok nih, tapi malah membuat orang itu tertarik pada gambare, ora inti dari tagnya ini. Hindari menggunakan gambar yang menghalukan fokus, ya, menghilangkan fokus. Nah, kalau di sini berarti gambar ini menghilangkan fokus kamu. Fokusnya kudune kon maca teks, tapi sing mbok tonton mobil. Mobilnya keren Pak, kan gitu. Apabila suatu hal telah diketahui secara umum di sini, maka tidak perlu disertakan lagi. Kamu lihat, kira-kira Presiden Soekarno itu semua orang tahu apa enggak? Tahu. Nah, jadi di sini kalau kamu membuat gambar, ya jangan kamu double-double kayak gini. Intinya apa? Intinya di sini gunakan gambar yang memperkuat ide atau pesan. Nah, gambar sing dhuwur ora usah, sing ngisor tok wae. Yang ini yang penting, ya. Jadi kalau semua orang tahu wis ora usah. Kalau rasa mbok tulis Presiden Soekarno, sudah tahu semua orang, ya, presiden pertama Indonesia kan Pak Soekarno. Nah, saya lanjut lagi untuk yang ketujuh. Ini ketujuh itu terakhir dari pembuatan presentasi efektif. Unsur emosi. Nah, untuk membuat ini berarti kamu harus memperhatikan unsur emosi. Gambar yang ada di kiri, kira-kira gambar apa ini? Memiliki unsur emosi apa enggak? Yang di kiri, Karisma? Halo? Ya Pak. Ya. Gambar yang ada di kiri, ibu-ibu ini mempunyai ekspresi apa enggak kira-kira? Mempunyai emosi apa enggak? Mempunyai. Loh, ini yang ada di kiri nih, mempunyai. Oh ya, dia sedih gitu ya. Terus ada juga di sini yang tidak memiliki emosi. Ya. Selanjutnya di sini unsur emosi, kalau kamu lihat, mata memiliki naluri untuk menilai apa yang indah dan sedap dipandang. Contohnya lek, kowe nek ngingeti putih-putih bayang nopo lek kira-kira lek? Itu Pak. Putih-putih. Ya, putih-putih kira-kira bayang nopo? Bayang nopo cewek seksi apa-apa? Membayangkan suatu masalah. Membayangkan suatu masalah ya. Ya toh? Lek, kira-kira apa lek? Membayangkan apa? Mata memiliki naluri untuk menilai mana yang indah dan sedap dipandang. Nah, kalau kamu lihat ada cewek lewat, wah, nek sing cowok lo ya, nek cewek sing lewat, sing sijine ya maaf kata ya, yang untuk putri-putri, sing sijine awake rada lemu, sing sijine awake rada seksi. Ya toh? Kira-kira yang kamu lihat yang apa lek? Yang cewek gendut atau cewek seksi lek? Wah, ya tetap sing seksi Pak, ya ra. Masalahnya apa? Kita menunjukkan emosi dengan menggunakan mata. Mata itu tidak bisa dipungkiri, ya, memiliki naluri, ya, naluri untuk menilai. Wah, itu sing cewek cantik ya, berarti yang harus saya perhatikan. Selain emosi yang digunakan, memulai gambar menggunakan kalimat yang tepat juga dapat mempengaruhi emosi audiens. Jadi pada saat nanti kamu menggunakan gambar, paling tidak nanti kamu tambahi kata-kata atau kalimat yang kira-kira bisa memperkuat gambar yang kamu tampilkan. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Ini sudah kita pelajari, ada 7 dasar yang harus kamu pahami. Ada pertanyaan enggak? Tidak ada? Kalau enggak ada, langsung saya kasih soal. Ada video presentasi, nanti bisa kamu lihat, kamu cari kekurangannya. Nek kelebihan ra usah rapati penting ya toh, lebih ku wis ora usah ditambahin neh wis lebih. Ya, tapi nanti kamu cari kekurangan yang video slide yang saya tampilkan. Nanti kamu buat jawabannya, saya tunjuk satu-satu. Nah, itu juga termasuk nanti mempresentasikan.
Ya, jelas ya? Jelas? Kalau jelas ini saya putarkan untuk soalnya. Soalnya nonton video, setelah lihat video, nanti kamu mengevaluasi kekurangannya. Yang sudah saya jelaskan tadi, ada unsur emosi, ya toh, ada noise, terus menggunakan visual. Bisa ya? Bisa. Bisa. Oke, kalau bisa, ini saya tampilkan videonya, nanti bisa kamu koreksi kelebihan dan kekurangannya. Ya, jadi silahkan kalian fokus untuk mengamati, video yang saya tampilkan ini. Nanti kamu koreksi kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah, silahkan. Ini saya tampilkan untuk videonya. Ini video slide. Ya, sebelum saya tampilkan, kamu nggak usah sungkan. Di sini kebetulan yang membuat slide kan saya. Ya, yang membuat slide kan saya. Ya, yang membuat slide saya, ini guru mapelnya saya. Jadi tidak apa-apa. Pak, ini gambarnya jelek. Ya, backgroundnya jelek dan sebagainya. Nah, nanti bisa kamu masukkan kekurangannya. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dimengerti ya? Bisa. Kalau bisa, ini saya putar, bisa dilihat, diamati. Oke, saya nyalakan. Silahkan sambil dilihat, sambil kamu cari kekurangannya, ya. Diamati ya, jangan kamu dengarkan musik tok, tapi sambil diamati. Ya, sambil diamati. Lalu kalau kamu lihat gambarnya gimana, bisa kamu buat kesimpulan. Ayo Lur, sambil diamati ya, Lur. Alex juga, diamati Lex.
Nah, ini bisa dilihat, Dre, kira-kira kalau gambarnya seperti itu, slide-nya kurang apa, ya. Yo, sambil diamati, jangan cuma didengarkan musik itu, ya. Diamati serius. Ya. Oke. Dari yang kamu amati, kira ini masih bingung atau bagaimana? Sudah menemukan kekurangannya? Sudah? Apa perlu diputar lagi? Sudah. Biar lebih jelas atau memang Enggak, sudah? udah, Kalau Pak. sudah, ya ini untuk Faisal bilangnya enggak usah diputar lagi. Mungkin yang lain, apa perlu diputar lagi? Kalau enggak ada, ya nanti akan saya tunjuk acak kekurangan yang sudah kamu dapatkan dari video atau dari slide yang saya rubah jadi video. Itu memang sengaja tidak saya kasih suara saya. Ini penilaian hanya kamu mengevaluasi slide dari PowerPoint yang sudah saya buat. Jadi kamu tidak usah sungkan, wah sing Pak Yafet kudune elek-elek tak kayak sing apik, enggak usah. Jadi untuk masukan juga buat saya, sekalian kamu mengevaluasi pembelajaran untuk presentasi efektif juga saya gunakan untuk evaluasi saya berikutnya, kan gitu. Mana Alex sudah menemukan kekurangannya? Ataupun yang lain? Sudah semua? Sudah? Kalau sudah saya tunjuk satu-satu, nanti bisa menyebutkan kekurangannya apa, ya, kekurangan dari slide yang saya buat. Ini mungkin bisa saya ketik aja nanti biar jadi hasil yang kalian amati dari video tadi, kamu tahu. Ya, ini saya buat di sini. Yang pertama, kekurangan yang ada dalam slide itu apa? Ada yang mau jawab mungkin? Siapa yang mau jawab? Ini ada suaranya, kok enggak ada? Saya, Pak. Faisal, apa Sal? Tak ketiknya Sal. Jadi nanti bisa kita lihat kekurangannya nanti apa saja. Nah ini saya perbesar dulu Sal, biar kelihatan. Jadi ini kamu yang mengutarakan, saya yang buat. Kalau kamu saya suruh ngetik, saya masukkan di sini kok. Ketoknya kangelan, ya. Apa Sal? Ya. Beberapa teksnya ada yang terlalu kecil, Pak. Beberapa teks ada Yang terlalu beberapa kecil. teks tampilannya kecil gitu ya. Tampilannya terlalu kecil.
terlalu kecil. Jadi tampilan ini tidak bisa kamu lihat di HP, maksudnya gitu Mas? Ya Pak, Faisal? Iya, yang tidak bisa dilihat di HP atau oh tidak jelas. Ya, ini yang pertama. Terus yang kedua, yang ditemukan apa? Angga, bisa jawab Angga? pengguna jenis variatif. Penggunaan tag yang kurang variatif. variatif. Kalau kamu bandingkan dengan yang tadi saya jelaskan, lebih variatif yang mana, Mas? Yang lihat kamu videonya apa yang ini? Yang tadi. Yang tadi. Terus kekurangan berikutnya apa? Gambarnya kurang jelas. Gambarnya? Kurang jelas. Alek, gambarnya kurang jelas. Terus Backgroundnya cenderung monoton, Pak. backgroundnya cenderung monotonnya. Oh, monoton. Nggak Putih-putih ada. gitu, Pak. Oh, putih-putih ya. Tadi saya juga lihat. Backgroundnya monoton. Backgroundnya monoton. Nah. Yang ada lagi? Apa cuma itu aja? Cuma itu aja ya enggak apa-apa. Ben aku luwih penak. Ada lagi yang mau jawab? Saya Pak, Ya. Karisma? teks masih berwarna sama. Tag masih berwarna Sama. sama. Warnanya apa tadi, Mbak? Oh, putih. Putih atau hitam? Tag lo. Tag. Warnanya hitam. Oh, tagnya hanya berwarna hitam. Jadi untuk mengingat kurang gitu ya. Iya, Pak. Tagnya masih. Tagnya masih apa, Mbak? Diulang. Teks masih berwarna sama. Tag masih berwarna sama. Udah? Ada lagi yang didapat dari itu? Saya Pak. Ya. Isna, Tambahan gambar yang tidak penting. penambahan gambar yang tidak penting. Penting. Penambahan gambar yang tidak penting. Terus? Ada lagi? Tidak ada, cuman ini? Kalau cuman ini nanti ada. Siapa? Ada sheet yang masih banyak teksnya. Kurang keras nggak? Mungkin bisa dijawab lagi. Ada sheet yang masih banyak teksnya. Ada. Mungkin Alex bisa ngulang jawaban. Mungkin Alex bisa jawab atau mengulang jawaban dari Hilda. Suaranya patah-patah, Pak. Suaranya patah-patah. Wah, sinyalnya sinyalnya. Mahesa bisa mengulang dari jawaban Hilda. Kamu memperhatikan enggak? Atau memang sama dengan saya suaranya putus-putus? Mungkin Hilda sinyalnya kurang baik. Lancar. Hildanya kurang jelas, Pak. Backgroundnya kurang jelas. Hildanya kurang jelas. Oh, Hildanya kurang jelas. Kalau Hilda suaranya tidak jelas ya berarti sama saya ya. Hilda, diulang Hilda. Ada sheet yang masih banyak teksnya. Ada slide yang masih banyak tagnya ya. Oke. Iya. Ada slide yang masih banyak teksnya. masih ya tagnya. Terus ada lagi pendapat yang lain sebelum nanti kita lihat bener apa ora sih Mbok utarakan yang kamu utarakan pada pagi hari ini betul apa enggak?
Ada lagi, Pak. Ada lagi. Wah, banyak sekali ya. Bagian akhir gambar tidak ada penegasan teks. Oh, pada akhir slide ya. Pada akhir. Tidak ada penegasan gambar. Ya. Lagi? Penggunaan jenis teks. Kalau sudah, saya tampilkan slide-nya. Benar apa enggak yang sudah kamu lihat ini atau kamu simpulkan ini? Sudah? Oke, kalau sudah, saya tampilkan lagi sambil kita koreksi sama-sama. Tapi yang saya tampilkan mungkin bukan videonya, tapi yang saya tampilkan PowerPoint-nya. Nah, saya lihat, saya carikan dulu aja. Ya, sebentar ya. Enggak, videonya aja, daripada nanti nunggu lama ya. Tapi videonya ini yang sederhana aja. Kelihatan enggak ini? Kelihatan. Kayak Viva. Yang kelihatan apa? Pak, gambarnya hilang, Tag-nya Pak. aja. Gimana? Gambarnya hilang, Pak. Nah, maksudnya yang kelihatan itu wordnya aja atau videonya yang kelihatan? Video. Oh, ini videonya. Ya, kalau kamu lihat ya di sini berarti jawaban yang nomor 1 tadi ya. Nah, penggunaan tag yang kurang efektif. Oh ya, betul. Berarti pengamatan kamu bagus. Terus kalau lihat di slide yang ini, ya, nah, kalau kamu lihat yang slide yang ini Pak gambarnya, ya, ini Pak. gambarnya, kenapa? Kurang jelas gambarnya yang Excel itu. Nah, gambarnya yang Excel kurang jelas, berarti masuk. Jelas. Ya, terus selanjutnya yang keempat, Gambar yang tidak penting oh, penambahan gambar yang tidak penting. di pojok itu, Pak. Ya, di pojok. Oh, ini yang di pojok. Ya, betul berarti ya. Terus kalau ini Terlalu banyak teksnya, Pak. terlalu banyak teks ya. Mantap, Mas. Yang di sini apa kira-kira? Nah, yang ini apa? Mas Faisal mungkin bisa? Gambarnya nggak jelas. Nah, tagnya enggak jelas. Ya, tagnya enggak jelas, berarti masuk tadi poin yang kelima, tagnya juga enggak berwarna ya. Kalau dilihat berwarna cuma satu ini aja, yang atasnya enggak. Ini yang terakhir tadi ada penyampaian pada akhir slide tidak ada penegasan gambar. Ya, di sini memang harusnya di bawah diketik ya untuk penggunaan rumus Max berarti ditegaskan lagi dengan menggunakan kalimat. Ya, betul sekali. Ya, di sini kalian sudah melakukan ya, evaluasi terhadap slide presentasi yang sudah saya tampilkan. Memang betul ya. Kalian mengevaluasinya sudah memperhatikan dari 7 dasar yang saya katakan tadi. Jadi saya minta untuk salah satu dari kalian bisa menyimpulkan ya, menyimpulkan materi yang sudah saya jelaskan pada pagi hari ini. Kira-kira kamu mendapat ilmu apa yang
pada pagi hari ini. Siapa yang menyimpulkan? Kalau tidak ada, baru saya tunjuk. Aku ini sepenak-penakan aja gitu. Orang-orang ya ditunjuk. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, kalau tidak ada ya tetap saya tunjuk. Ada, siapa ini yang mau menyimpulkan? Enggak? Kelihatannya mikmu bukan ya? Ya, oke, disimpulkan ya untuk pertemuan kali ini enggak? Pada pertemuan kali ini bisa disimpulkan, 1. Pengertian presentasi merupakan aktivitas berkomunikasi yang bertujuan untuk memperkenalkan sesuatu kepada orang lain. Ya. 2. Mengenal teknik presentasi yang meliputi penyusunan slide, presentasi, seadanya tidak semuanya, hindari teks oriented, visual dan verbal, gangguan atau noise, emosi. 3. Mengetahui langkah-langkah untuk membuat presentasi yang efektif, meminimalkan jumlah slide, pilih font yang mudah dibaca, jadikan teks sederhana dengan font atau kalimat, dan buat tabel untuk bagan atau grafik. Nah, itu ya. Simpulannya itu. Ya, saya tegaskan lagi ya untuk pertemuan kali ini. Ya, bisa saya simpulkan pengertian presentasi merupakan aktivitas berkomunikasi yang bertujuan untuk memperkenalkan produk atau mempresentasikan suatu barang biar orang lain itu tertarik dan bisa untuk membeli. Terus yang kedua, mengenal teknik presentasi, ya, mengenal teknik dasar-dasar teknik presentasi. Nah, di situ ada 7, penyusunan slide, ya, presentasi sama dengan bercerita seadanya tapi tidak semaunya. Terus yang keempat, di situ ada hindari tag oriented, ya. Terus ada lagi visual dan verbal, kamu bisa menggunakan yang visual bisa menarik perhatian orang. Sama yang terakhir di situ ada gangguan maupun emosi. Ya, itu bisa saya simpulkan itu. Terus tugas yang harus kamu kerjakan di Google Classroom, bisa kamu lihat, bisa kamu kerjakan, bisa dikumpulkan maksimal besok jam 5 sore. Jadi silakan kamu bisa membuat presentasi, membuat langkah-langkahnya untuk tugasnya. Ya, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan melakukan praktek. Ya, jadi kamu saya suruh untuk mempresentasikan ya, hasil yang sudah kamu buat, yang kamu kumpulkan besok itu. Jadi kamu mempresentasikan hasil yang kamu buat. Mungkin sementara itu ada yang ditanyakan apa enggak? Halo? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, ya kalau tidak ada, mungkin ini bisa salah satu untuk mimpin doa untuk penutupan pembelajaran pagi hari ini, biar pembelajaran pagi hari ini bermanfaat untuk kita. Silakan salah satu bisa pimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, terima kasih untuk kalian sudah mengikuti pembelajaran saya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar pakai masker ya. Ini untuk mengingatkan kalian masalahnya apa? Di Blora sudah zona merah. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri untuk pertemuan pada siang hari ini. Selamat siang. Siang, Pak. Yang Pak. Yang Pak. Rahmatan. Ya, silahkan kalau sudah bisa keluar ya untuk pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi untuk
pertemuan berikutnya. Silakan bisa keluar dari join ya. Untuk anak-anakku semuanya bisa keluar. Ya, silahkan untuk keluar. Agus Setiawan bisa keluar ya, Gus. Agus. Ya sudah Pak. Sudah selesai Pak. Selamat, silakan kalau mau di bantai atau dicaci maki enggak apa-apa Pak. Silakan. Siapa yang bagian kemarin siapanya ada 4 Bapak Ibu yang hadir? Saya siap semuanya Pak. Kalau bisa semuanya, jadi biar untuk masukan saya mungkin Pak Sugeng, Pak Susilo, Pak Karni, Bu Sri juga tidak apa-apa. Bu Sri Astuti silakan Bu komentarnya. Siapa dulu Pak yang berkomentar? Monggo jenengan Bu Sri. Tidak apa-apa. Kalau dari saya selama pembelajaran barusan sudah cukup bagus. Baru cukup ya? Bawaannya tenang gitu loh Pak. Saya harus belajar seperti Pak Yafet ini. Waduh, saya masih belajar ya Bu. Yeah. Cuma dari sekian yang sudah dilakukan, memang sepertinya Pak Yafet ini kendalanya di jaringan Pak. Iya, anak-anak biasanya lokasinya Bu. Jadi tadi ada terputus-putus gitu. Tapi secara umum dalam penyampaian sudah cukup bagus Kak menurut saya. Cukup bagus ya? Belum bagus berarti? Bagus Pak, bagus. Saya malam. Terima kasih Bu Sri Astuti. Makasih Bu Sri. Sama-sama. Pak Susilo. Monitor saya Pak Susilo. Pak Sutarni. Udah gak ada yang mau ngamati Pak. Nah, itu Pak Sugeng kelihatannya Pak. Nah Pak Sugeng mau komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf untuk sebelumnya tadi saya telat Pak bersamaan dengan rapat kenaikan kelas. Dan tadi untuk kegiatan mulai dari awal ini sudah saya rekod Pak, biar nanti saya tidak ketinggalan. Untuk pelaksanaan Pak Yafet, ini dari catatan saya, ini kalau di persentase antara kekurangan dan kelebihannya ini 80% Pak. Makasih Pak. Termasuk intonasi saya katakan kalau Pak Yafet ini intonasinya stabil Pak. Mulai dari awal sampai akhir ini suaranya masih oke. Bisa dikatakan mantul kalau saya mengatakan itu Pak. Sarapannya tolong kirim Pak tadi Pak. Oh enggak, mungkin Pak. Jadi suaranya mantul sekali Pak. Terus intonasinya juga tidak terlalu lambat, juga tidak terlalu cepat. Bahasa yang digunakan juga bahasa anak, jadi saya kira ini bagus agar tidak ada dalam proses penyampaian pesan yang disampaikan guru ke siswa itu bisa ditangkap sesuai dengan bahasa siswa.
Kemudian dari segi pengelolaan kelas ini bagus sekali Pak. Siswa dengan jumlah sekian itu untuk pengkondisiannya ini bagus dan siswa juga interaktif. Kemudian untuk keaktifan siswa juga bagus. Kemudian siswa juga fokus ke materi dan materi yang disampaikan oleh Pak Yafet ini jelas. Kemudian untuk sedikit catatan saya ini tentang kekurangan. Satu, ini mungkin Pak Yafet sendiri tidak hanya siswa Pak. Tadi yang tampil di layar saya itu Pak Yafet sendiri kemungkinan juga ada masalah dengan jaringan. Terbukti dengan tampilan di saya itu pada saat kebetulan tadi saya masuk itu pada saat presentasi Pak. Pada saat presentasi yang video itu tampilannya berhenti. Nah, ini disengaja seperti itu atau memang jaringannya saya tidak tahu Pak. Nah, tapi di tampilan saya tadi berhenti meskipun suaranya berjalan. Nah, itu ngetes Pak Sugeng saja. Oh, oke Pak. Kemudian yang kedua, tampilan pada saat menyampaikan hasil identifikasi siswa itu alangkah baiknya pada saat siswa menyampaikan hasilnya itu Pak Yafet juga menampilkan proses pengetikannya. Jadi siswa bisa melihat apa yang diketik oleh Pak Yafet, itu lebih bagus lagi. Tadi di tampilan saya masih siswa sudah menyampaikan, ternyata yang tampilan saya itu masih slide video itu. Ya mungkin di layar saya Pak yang ada masalah. Sinyal mungkin itu Pak. Masalahnya ini berbarengan dengan itu Pak, apa? PDB ya, penerimaan siswa baru Pak. Jadi kelihatannya apa? Internetnya dialihkan ke sana. Oh, iya. Lagi dan lagi yang disalahkan internetnya. Enggak Pak, kalau tidak percaya sama foto tidak apa-apa Pak. Berarti nanti untuk pelaksanaan siap. Berarti nanti untuk pelaksanaan berikutnya bisa itu Pak, bisa nyogok operatornya Pak. Saya minta 50% kuota gitu aja. Siap. Yang pertama gitu Pak, yang kedua ini tadi kelupaan. Oke, mungkin itu saja Pak untuk saya secara umum mantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sugeng. Tapi kok wajahnya Pak Sugeng jadi yang muncul Pak putranya gitu. Pak Sugengnya kemana? Lanjut rapat ini mungkin, Pak. Enggak, ini sudah selesai Pak. Tadi setelah presentasi kelas itu saya langsung ke sini. Ini di saya ini sudah saya aktifkan Pak kameranya, tapi tidak muncul. Wah, guru informatika saja tidak bisa memunculkan video kapok. Ini mulai kemarin Pak ada masalah ini ya. Nanti bisa saya utak-utak Pak. Saya tidak membayangkan misalnya guru biologi atau guru PPKN gitu, ya apa ini pelaksanaan apa PPG-nya ini. Ini tidak apa-apa Sugeng. Cukup ya. Saran dan komentar saya sudah saya sampaikan secara tertulis ke Pak Yafet, saya kirim juga termasuk nilainya. Siap Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih Pak Yafet, Pak Sugeng dan Bu Sri Astuti, semoga kegiatan pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Berikutnya siapa nih? Di sini Pak saya Pak. Bu Sri Pak. Oke. Kelasnya sudah siap Bu? Atau menunggu jam? Apa-apa lah ya, aku nanti tambah satu, saya jadi siswa. Saya jadi siswanya Bu Sri. Ya, tapi siswa yang paling rumah kali. Saya juga jadi siswa. Mendadak sekali ini tadi Pak, anak-anak. Ini tidak apa-apa ya. Oke. Nunggu jam 11 atau sudah siap sekarang? Jam 11 Pak. Anak-anaknya? Oke, jam 11 ya. Yeah. Oke, kalau gitu saya
keluar sebentar. Nggih. Saya juga nggih Pak Yafet, saya keluar nggih. Oke, nggih, bentar lagi saya tak gabung dengan Bu. Sukses Pak Yafet. Terima kasih Pak. Dapat nilai berapa Pak Yafet? Belum lihat ini. Langsung muncul Pak. Oh gitu, masih kelihatan agak putus-putus. Pak Susilo maaf nggih, tadi enggak bisa Dalam. itu gabung. Iya Pak Sugeng. Di backup Pak Sukarni tadi banyak yang gitu. Oh, Pak Sukarni iya, sama terima kasih. Pak Sukarni sama Bu Siti tadi kelihatannya. Mungkin ini Pak Sugeng nanti saat Pak Sukarni tadi beliau menjadi observernya Bu Sri harusnya sekarang. Tapi beliau sedang rapat tadi. Tadi titip sebentar dalam lihat. Saya ke Bu Sri nanti. Nggih. Kan Bu Sri harusnya siapa tuh nggih? Observernya sebentar dalam lihat dulu. Harusnya Bu Sri itu saya nanti. Observernya nggih Pak Yafet. Nggih, berarti tukeran nggih Pak Sukarni. Nggih. Ditukar Pak Sugeng nanti. Pak Sugeng membackup Pak Sukarni. Jadi observernya Bu. Siap. Observer Bu Sri. Nggih. Bu Sri, nggih, siap. Kita pindah ke ruang sebelah, monggo. Ke ruang Bu Sri. Oke ya. Oke. Nggih. Sukses Pak Yafet. Mohon izin untuk lift, Pak. Nggih, mohon izin lift. Bapak Ibu, Assalamualaikum. Kita ketemu di ruangnya Bu Sri. Nggih. Siap, nggih.